Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak soli dan solihah, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Insya Allah hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian sering melihat hewan kucing di sekitar rumah kalian, bukan? Kucing merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Kalau lagu yang ada kaitannya dengan kucing, yaitu lagu Kucingku Belang Tiga. Nah, kita akan belajar tentang pola irama sederhana pada lagu Kucingku Belang Tiga. Sebelumnya, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Jadi, nanti kalian akan melihat simbol garis panjang yang artinya menyanyi dengan bunyi panjang. Dan juga kalian akan melihat simbol garis pendek yang artinya menyanyi dengan bunyi pendek. Kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya. Meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Setelah kita mendengarkan lagu Kucingku Belang Tiga tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pada baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu memiliki pola irama yang sama, yaitu panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, panjang. Ya. Jadi, lagu Kucingku Belang Tiga termasuk ke dalam pola irama sederhana. Kenapa? Karena lagu Kucingku Belang Tiga memiliki pola irama yang sama. Nah, anak-anak, pada lagu Kucingku Belang Tiga tadi, kita bisa amati bahwa kucing itu digolongkan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena kucing memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Kucing bergerak dengan cara berjalan. Yang kedua, membutuhkan makanan, yaitu ikan. Lalu, apakah ciri-ciri makhluk hidup itu hanya bergerak dan makan saja? Tentu tidak. Masih ada ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Mari kita simak penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Yang kedua, membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan sebagian hewan dan tumbuhan untuk makanan, hewan membutuhkan tumbuhan untuk makan. Ciri yang ketiga adalah bernafas. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Yang keempat adalah pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan beratnya. Contohnya saat itu kamu masih bayi, kemudian kamu bertambah seusia anak PAUD, setelah itu semakin besar seusia anak SD, dan lihatlah pertumbuhan dirimu tinggi dan beratmu semakin bertambah, bukan? Contoh lainnya pada ayam, awalnya telur ayam, kemudian menjadi anak ayam, kemudian ayam muda, dan berubah menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan lainnya yaitu yang terjadi pada kacang hijau, awalnya biji kacang hijau, kemudian tumbuh akar dan batang, kemudian batang semakin tumbuh. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang artinya sensitif, mudah merasa dan bereaksi atas suatu rangsangan. Contoh peka terhadap rangsang adalah pada saat suhu udara dingin, manusia akan banyak mengeluarkan urin atau air kencing. Pada saat suhu udara panas, manusia akan banyak mengeluarkan keringat. Keenam adalah berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kembali lagi ke makhluk hidup.
berayak dengan cara bertelur. Tahukah kalian, ikan sekali bertelur bisa mencapai ribuan. Nah, bagaimana cara menulis dan apa bilangan ribuan? Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya di sini ada angka 5432. Setelah kita mengetahui apa itu bilangan ribuan, kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan selalu dimulai dari angka yang paling belakang, dan urutannya selalu dimulai dari satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan, dan begitu seterusnya. Jadi ingat, untuk menentukan nilai tempat bilangan itu selalu dimulai dari angka yang paling belakang. Contohnya, angka 5432. Angka 2 menempati nilai satuan, angka 3 menempati nilai puluhan, angka 4 menempati nilai ratusan, dan angka 5 menempati nilai tempat ribuan. Dibaca 5432. Nah, anak-anak, sekian materi dari Ibu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setiap manusia, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita manfaatkan, tidak boleh disia-siakan. Makanlah secukupnya. Makanlah ketika kau lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan makanlah makanan yang halalan thayyiban, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selain itu, kita juga harus menyayangi makhluk hidup ciptaan Allah. Menyayangi makhluk hidup ciptaan Allah merupakan pengamalan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.